tolong dulu diingatkan ya untuk didiskusikan di kelas juga yang bapak-bapak yang ekstensi nanti kapan bisanya konfirmasi ke saya untuk bisa saya mengganti jadwal yang minggu pertama kemarin saya nggak bisa ngisi. Bisa di slideshow Pak Hartono? Bisa Pak, sebentar Pak. Baik, kita ke materi berikutnya yaitu tentang matematika uang. Jadi di pertemuan pertama kemarin sudah kita singgung bahwa jumlah uang hari ini itu ketika kita menyimpan, meskipun secara angka itu tetap, tapi sesungguhnya nilainya sudah tidak sebagaimana ketika menyimpan di saat pertama dulu menyimpan. Ya. Meskipun sama-sama berapa kemarin Pak Abidin ya 50 rupiah, tapi tahun Pak Abidin SD dengan hari ini, ya kan, ini sudah sangat berbeda. Nah itulah yang kita akan pelajari. Kita coba nanti hal-hal yang terkait dengan hal ini ya. Itu kita akan coba pahamkan semua. Dan kemudian juga nanti sebagaimana yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa tolong kalau memang ada yang belum paham langsung dikonfirmasikan supaya Anda semuanya khususnya ya bisa menjadi paham. Dan ya karena sebagaimana kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa pada akhirnya setelah kita berbicara tentang teknologi, itu pertimbangan uang adalah yang paling penting. Oke, silahkan lanjut Pak Adnan. Ya, langsung nih. Ya, langsung ke soal. Seorang ini dengan bunga biasa atau simple interest, bunga sederhana. Nah, itu sebagaimana yang kemarin yang bunganya adalah di awal itu. Seorang calon pengusaha meminjam modal di bank untuk usaha yang akan dijalankan sebesar 100 juta. Nah, ada seorang yang mau membuka usaha itu butuh uang 100 juta. Nah, disepakati oleh yang meminjami itu adalah bunga pinjamannya 10% per tahun. Dan waktu pengembaliannya adalah 1 tahun. Berapa uang yang harus dikembalikan pada akhir tahun pertama? Bisa langsung dijawab? Bisa enggak? Halo? 110 juta bukan Pak? Ya, 110 ya, karena bunganya adalah 10%. Dari 100 juta menjadi 10 juta. Sehingga pada yang harus dikembalikan pada akhir tahun adalah 110. Gampang ya? Oke, berikutnya Pak Artono, lanjut. Nah, kalau kemudian contoh 2 dengan masih ngitung dengan menggunakan bunga biasa atau simple interest. Sebagaimana contoh 1, kalau pengembaliannya itu selama 5 tahun, maka berapa yang harus dikembalikan di akhir tahun kelima? Bisa langsung dijawab? Berapa Pak Abidin? Berapa Pak Abidin? 150 bukan Pak? 150. Kenapa 150? Kali 5 ya Pak. Per tahun dia 10%. 10%. Ya, betul sekali. Ya, jadi karena bunganya adalah 10% per tahun, pinjamannya adalah 100 juta, maka setiap tahun dia akan nambah 10 juta, 10 juta. Kan? Cara perhitungannya adalah berdasarkan pinjaman awal.
Oke, lanjut Pak. Ya. Nah ini persamaannya. Ya. I besar sama dengan I kecil kali N. Dengan I adalah bunga yang didapat. Bunganya ya total bunga. Dengan P adalah jumlah atau modal sekarang yang dipinjam itu ada kan 100 juta tadi. Ya. Kemudian I adalah tingkat bunga per waktu 10% dan N adalah jumlah waktu bunga. Number of interest period. Ya, jadi totalnya tadi karena kalau kita isi bunga total bunganya adalah P 100 juta kali I 10% kali N 5. Maka ketemunya adalah 50 juta. Ya, jadi kalau yang soal pertama, jadi I sama dengan PIN, N-nya 1, P-nya 100 juta, I-nya 10%. Sehingga tambahan bunga yang harus dikembalikan adalah 10 juta. Kalau pinjamannya adalah 100, maka total yang harus dikembalikan menjadi 110. Kalau yang 5 tahun ya 150. Oke, bisa lanjut Pak Artono. Nah, kalau ini kemudian berapa? Oh, tadi hanya ini. Hanya tadi kan bunganya 10 ya. 10%. Kemudian kalau kita lihat tadi I besarnya. Yang harus dikembalikan F sama dengan P jumlah hari ini plus I total bunga. Sedangkan I total bunga tadi rumusnya sama dengan PIN. Sehingga kalau P-nya dikeluarkan menjadi P dalam kurung buka 1 plus I kali N kurung tutup. Ya, jadi berapa yang harus dikembalikan sama dengan F. F adalah bunga apa? Gampangnya begini sih kalau untuk mengingat-ingat F itu apa? F itu ada future more, ya, future jumlah pembayaran atau jumlah uang mendatang. Ya, F-nya adalah singkatan dari future more. Tolong di close Pak, saya akan mencontohkan untuk pakai Excel-nya. Oke, saya buka dulu Excel-nya. Tunggu. Sudah kelihatan Excel ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Jadi tadi kalau kita menghitung yang tadi yang apa ada persamaan F sama dengan P kurung buka 1 plus I kali N, maka sesungguhnya kalau kita membuat programnya itu bisa dengan Excel seperti ini. Ya, misalnya ini tahun ke jadi tahun ke berapa nanti. Nah, gitu. Kemudian sebenarnya akan lebih mudah dijadikan sebagai input, ya, dijadikan sebagai input. Jumlah pinjaman mula-mula. Awal. Itu. Terus kemudian bunganya. Terus kemudian waktunya. Waktu. Ya, ini adalah untuk perhitungan simple interest tadi ya. Simple interest. Oke. Nah, nanti kita tinggal isi di sini.
Nah, kok lama ya? Oke lah, misalnya tadi 100 juta. 100 juta. Terus bunganya adalah 10%. Ya, terus waktunya nanti tinggal kita isi, katakanlah 5. Nah, maka kita ketika membuat program tinggal kita buat nih. Dari data ini, kemudian ini tahun. Nah, kita isi di sini aja. Oke. Terus kemudian bunganya, total tambahan bunga ya. Nah, kemudian ini harusnya buat tambahan bunga. Jumlah uang. Berapa? Jumlah uang awal. Terus bunga. Terus jumlah uang akhir. Oke. Nah, ketika tahun pertama, kalau katakanlah kita mau tadi ya sampai 5. Nah, gitu. Maka jumlah uang awal adalah dengan ini. Nah, bunganya berapa? Sama dengan ini dikali ini. Ini pakai nanti kita ya. Nah, jadi saya sekalian supaya ini nanti kan kita ngambilnya selalu dari D5 ya. D5 itu ini. Nah, maka nanti kita supaya bisa ditarik ya, ini kita tambahkan tanda dolar-dolar itu. Nah, itu jumlah uang akhirnya menjadi sama dengan ini ditambah ini. Nah, di 110 kalau pinjamnya hanya 1 tahun. Nah, ini kita format ulang untuk angkanya. Nah, bunganya 10 juta. Nah, cuma ini sama dengan D4. Nah, supaya ini juga tetap di sini seperti tadi. Ini tadi itu. Nah, tadi ya, oke. Nah, di D-nya ini juga kita kasih dolar. Supaya nanti kalau kita tarik itu bisa menuju ke situ terus. Nah, ketika sudah seperti ini, ini bukan. Mohon maaf, ini harusnya tadi yang ini tidak perlu. Sorry ya, masih. Sama dengan ini. Oke. Yang ini harusnya bukan dengan gitu. Tapi ini bukan dengan ini harusnya. Karena bunganya selalu dia dengan ini. Kali ini. Nah, supaya ini juga tetap gede 3. Nah, yang paling penting di sini. Sini, ini tetap sama dengan ini. Ya. Pada tahun jumlah awal sama dengan ini.
Sebentar ya. Ini programnya salah. Ini kan ini. Tambah lagi dengan ini. Oh iya, kalau ini tetap sama dengan ini. Oh, sorry. Ini yang tadi yang harus di dolar tadi. Itu terus di sini adalah ini tetap 10. Nah, yang di sini adalah ini sama dengan ini tambah ini. Nah, itu. Anda boleh membuat programnya yang lain. Yang penting ketemunya segini. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi intinya pertambahan bunga adalah dari 10% dari jumlah awalnya. Jumlah awal ini, pinjaman awal. Nah, gitu. Ya. Atau kalau mau ini, ya ini pinjaman awal, ini pengembalian. Nah, gitu boleh. Jelas ya? Ini karena masih bunga biasa ya, Pak ya? Ya, masih ya bunga sederhana tadi. Jelas ya? Ya, kalau sudah jelas, minta stop share-nya. Silakan dilanjutkan yang tadi Pak Baik, Pak. Hartono, silakan. Ya. Ini mohon maaf nih, saya nggak profesional sama sekali gara-gara laptopnya ya. Nggak. Ya. Dosen masa laptopnya bermasalah gini, nggak keren banget. Sampai sini ya Pak, tadi ya Pak? Sudah, ya. Lanjut. Oke. Langsung dengan menggunakan persamaan. Nah, tadi persamaan sudah ya. Ya, langsung. Ini Pak, contoh 3 ini. Enggak. Ini sudah kan tadi. Oh. Lanjut. Nah, jika pada simple interest bunga hanya dihitung berdasarkan pinjaman awal, maka pada compound interest bunga dihitung berdasarkan pinjaman awal ditambah bunga pada tahun tersebut. Nah, kita sudah masuk ke bunga compound atau bunga majemuk juga bisa dikatakan sebagai itu ya. Nanti mungkin di bawah ada. Itu jadi yang bunga berbunga. Ya, jadi sekali lagi kalau simple interest itu hanya bunganya berdasarkan atas pinjaman awal, berapa pinjaman awal, yaitu bunganya didasarkan itu. Sedangkan kalau di compound interest atau bunga compound atau nanti bisa juga bunga majemuk, dan ini yang biasa digunakan, itu bunga dihitung berdasarkan pinjaman awal ditambah bunga pada tahun tersebut. Ya lanjut Pak Hartono. Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan Anda. Artinya yang tadi 100 juta tadi, dia di tahun kelima, uang akhirnya berarti 160 juta ya Pak, yang harus dibayarkan. Nah, ini ada contohnya nih. Contoh 4. Sebagaimana contoh 2, akan tetapi hitunglah dengan aturan compound interest. Oke ya, jadi pertanyaan Anda nanti terjawab di sini. Mohon close Pak. Baik Pak. Nggak keren banget ini. Ya, ini yang simple interest ya. Nah, kalau kemudian ya bunga majemuk, bunga apa tadi, compound ya, compound interest. Compound. Gini nggak tadi tulisannya ya? Interest, oke. Nah, maka perhitungannya dengan soal yang sama ini, maka kita harus menghitung yang ini. Oke, kita copy saja ini. Copy. Tapi yang di sini kita hapus.
Nah, pinjaman awal ya sama dengan ini. Oke, bunganya adalah dari ini. Sama dengan ini dikali ini. Jangan lupa kalau ini ke sini ya. Ini. Oke. Maka pada tahun pertama dia harus mengembalikan jumlah ini ditambah bunganya. Oke. Sama, di tahun pertama sama. Nah, hanya saja untuk yang compound interest, itu bunga yang di sini, nah ini harus saya tambah dolar. Gitu. Nah, maka jumlah awal, maka dia adalah kalau tahun pertama dia pinjam segini, maka kalau di tahun kedua, maka dia tidak segini lagi kalau berbeda di sini kan. Nah, ini sama dengan ini. Itu. Enter. Kan? Jadi di tahun kedua itu dia sudah dianggap sebagai meminjam 110 karena sudah ada bunga di sini. Nah, sedangkan bunganya ini masih sama. Nah, tinggal ditarik aja. Nah, jadi 11 juta. Kenapa? Karena berasal dari 10% dari 110 juta. Maka bunganya adalah 11 juta. Sehingga pada tahun kedua berapa yang harus dibayarkan? Sama dengan ini tambah 11 juta. Nah, gitu. Nah, kalau berikutnya, tahun-tahun berikutnya sudah sama. Jadi ini nanti pindah ke sini. Nah, bunganya adalah 10% dari jumlah ini. Nah, sehingga yang harus dikembalikan, ya ini tambah ini tambah ini nanti. Nah, karena programnya sudah tetap, tinggal kita tarik aja. Nah, gitu. Ya, dengan cara bunga berbunga atau compound interest, meskipun pinjamnya sama-sama 100, kalau kita pakai simple, itu yang harus dikembalikan 110. Ya, tapi ketika itu pakai yang compound interest, maka 110 itu tidak jadi 110 lagi. Jadi 161 juta 51.000 rupiah. Sampai sini ya berbeda ya. Yang di sini tadi ya, di sini adalah ini programnya adalah ini ditambah ini. Di sini. Kalau yang di sini ini tambah ini. Dan kalau yang sini ini masih sama dengan ini semuanya. Tapi kalau yang di tahun kedua itu sama dengan yang jumlah akhir di atasnya. Jumlah uang akhir di atasnya. Nanti juga gitu. Nah, dengan ini. Ya, ada pertanyaan enggak? Silahkan loh. Kalau ada yang enggak paham langsung tanya. Supaya nanti kalau ada PR. Yang bunga kompon ini artinya yang dipakai sekarang itu ya, Pak? Yang di bank hari ini. Yang saat ini berlaku itu, Pak? Oke, Pak. Oke. Ada yang lain? Berarti sama kayak bunga majemuk ya, Pak? Betul. Compound interest sama. Bunga berbunga. Banyak istilah lah. Ini makanya ini ya Pak ya, kalau kita mau beli motor itu sama salesnya kan didorong untuk mengambil secara kredit, mungkin salah satu alasannya ini ya Pak ya. Iya. Plus itu plus kalau kredit itu kan dia melampaui ini melampaui bunganya, bunga banknya itu lebih tinggi daripada inflasi. Nah, katakanlah kalau cash itu kan dia hanya harga hari ini. Paling dia akan harganya itu sesuai dengan harga yang lalu plus inflasi tahun ini. Nah, kalau kredit itu maka dia
inflasi, inflasinya itu ketutup dengan, katakanlah inflasi itu 11%, nah bunganya itu pasti lebih tinggi dari 11%. Atau inflasi itu 2%, nah bunga pinjam nggak mungkin 2%. Nah itu Pak, sehingga ya pasti lebih untung. Apalagi sudah kredit, ya, ngambil jangka waktu yang jauh lebih lama, itu lebih suka lagi. Itu. Ada yang lain lagi? Silakan. Jelas ya? Oke, saya stop share. Silakan Pak Antoni dilanjutkan tadi. Iya, Pak. Ya, lanjut Pak. Nah, ini persamaannya. Ya, jadi persamaannya adalah F pada N tertentu. N-nya ini N tertentu ya. Bukan dikalikan N, karena dia rumusnya itu N-nya di bawahnya. Jadi F, future tadi ya, jumlah yang harus dikembalikan di masa mendatang. Itu sama dengan P kali I ditambah P kurung buka 1 ditambah I pangkat N. Nah, ini perbedaannya. Kalau di sini pangkat N-nya adalah dipangkatkan, tidak dikalikan. Nah, buktikan kebenaran persamaan tersebut. Nggak usah dipikir. Tinggal kamu diuraikan saja nanti kalau mau. Tidak sulit sih. Itu. Ya lanjut. Jadi bisa Anda nanti tergantung soalnya ya. Kalau misalnya soalnya nanti minta supaya dibuatkan Excel-nya, ya seperti tadi. Tapi kalau pakai rumus ya pakai rumus. Tingkat bunga nominal. Sebagaimana contoh 4. Nah kemarin sudah kita singgung juga tentang bunga nominal. Nah ini kita ulangi lagi. Sebagaimana contoh yang 4 tadi, tapi dengan cara pembayaran. Yang pertama, kalau tadi kan kita tahunan ya, tahunan bunganya 10%. Nah, seandainya semesteran bunganya 5%, nah itu berapa? Atau dibayar bulanan. Karena tadi bunganya adalah 10% per tahun, maka bunganya sama dengan 10 per 12. 10 adalah bunganya per tahun, 12 adalah jumlah bulan per tahun. Ya kan? Apakah kemudian sama? Nah, itu kemarin sudah kita jawab ya. Nah, tinggal kemudian kita membuktikan hitungannya. Baik, dengan hitungan boleh. Coba naik ke atas, Pak. Ya, sebentar, Pak. Naik ke sebelumnya. Iya, ya. Nah, kalau kita pakai rumus ini, enggak yang tadi yang rumus. Yang FN tadi. Oke ya. FN katakanlah ya, P-nya sama-sama 10 juta. I-nya tadi kalau katakanlah ya, yang I-nya adalah per semesteran, ya. 10 karena per semester adalah setengah tahun, maka dalam 1 tahun ada 2. Maka sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Nah, jadi I-nya itu kita isikan 5, N-nya menjadi berapa? Kalau misalnya 10 tahun menjadi 20. Ya. Jadi FN sama dengan P-nya 100 juta kurung buka 1 ditambah I-nya adalah 5%. 5% jangan lupa ya, bukan 5. 5%, N-nya adalah 2 kali 5. Sama dengan 10. Pak, N-nya ya. tadi kok bisa 2 kali 5, Pak? Karena per semesteran. Kalau yang mundur ke bawah, Pak. Maju kok mundur. Maju ya, Pak. Kalau per tahun. Nah, inilah soal A itu kan sama dengan tadi 10 juta, bunga 10% per tahun, terus kemudian selama 5 tahun. Nah, kan? Nah, itu kalau kemudian dihitung semesteran, artinya kan bunganya sama dengan 5%.
Karena kalau setahun 10%, sehingga bunganya menjadi kalau semesteran menjadi 5%. Nah, karena jangka waktunya awalnya adalah 5 tahun, ya 5 tahun, kalau jadi semesteran kan menjadi 10. N-nya menjadi 10 kan? 10 semester. Oh iya, Pak. Nah, 10 semester kan sama dengan 5 tahun. Nah, nanti yang bulanan juga gitu. Kan? Kenapa 10/12%? Karena bunganya adalah 10% per tahun, sehingga kalau dibuat bulanan sama dengan 10/12%. Terus kemudian N-nya menjadi berapa kalau N? N-nya berapa? 12 kali, berarti 12 kali 5 tahun ya, Pak? 12 kali 5. 5 kali 12. 5 tahun kali setahun 12 bulan. Sama dengan berapa? 30. 60 ya? 60, Pak. 60 kan? 60. 5 kali 12. Nah, gitu. Oke, paham? Paham ya? Lanjut Pak Artono. Nah, nanti kalau kita membuktikan hasil perhitungan pada contoh 5 ternyata menunjukkan bahwa bunga 10% tiap tahun tidak sama dengan bunga 5% tiap semester. Dan tidak sama juga dengan bunga 10/12% tiap bulan. Nah, tingkat bunga sebesar 10% per tahun tadi yang dikatakan disebut sebagai tingkat bunga nominal. Kemarin sudah kita bahas deh kalau ini. Ya, sudah kita bahas. Lanjut, Pak. Nah, tingkat bunga efektif, ya, ada tingkat bunga efektif adalah perbandingan antara bunga yang dibayarkan untuk 1 tahun terhadap jumlah pinjaman pokok yang diterima. Rumusnya kayak gitu. F min P dibagi dengan P kali 100%. Nah, ini nggak banyak dipakai sih kalau yang tingkat bunga efektif untuk diketahui saja. Oke, kemarin sudah kita mencoba membuktikan ya pakai Excel ya untuk yang soal berapa tadi, yang per semester sama per bulanan. Nah, nanti itu menjadi PR. Kan tadi sudah tak contohkan yang tahunan. Tinggal Anda bikin yang semesteran, Excel-nya ya, kalau persamaannya udah tinggal dimasukkan. Excel-nya dibuat untuk soal yang tadi. Ada pertanyaan? Paham ya? Jadi membuat Excel-nya sama yang tadi, tapi semesteran, yang satu, yang dua, yang bulanan. Dikirimnya ke email, Pak. Nanti saya share ke Nanda ketuanya ya untuk pengumpulannya. Baik, Pak. Nah, paling lambat pokoknya pertemuan minggu depan. Pertemuan minggu depan jam masuk jadi 9.20. WIB ya. Mohon yang timur dan barat dan tengah saya selesaikan. Oke, lanjut Pak. Nah, tingkat bunga efektif. Kemarin sudah deh ini tingkat bunga efektif ya. Tingkat bunga efektif dapat pula dihitung dengan menggunakan rumus persamaan tadi. Oke, lanjut. Kemarin sudah kita bahas. Nah, ini contoh. Hitunglah berapa tingkat bunga efektif dari contoh 4. Tinggal dimasukkan ke persamaan tadi. Saya kira nggak masalah. Lanjut. Oke. Ya. Nah, soal. Nilai mendatang, hitunglah nilai mendatang dari sejumlah uang 300 juta yang diinvestasikan dengan tingkat bunga berganda. Tingkat bunga berganda itu yang tadi kompon tadi. Kompon, majemuk, berganda, ini sama saja lah. Ya. Semi tahunan, 6% jangka waktu 5 tahun. Oke.
hitunglah nilai mendatang, artinya suruh menghitung F-nya kalau dengan berdasarkan rumus tadi. Dari sejumlah uang 300 juta yang diinvestasikan, jadi seseorang mendepositolah misalnya gitu ya, 300 juta, bunganya per semesteran secara kompon atau bunga berganda per semester, di mana satu semesternya adalah bunganya 6%. Jangka waktunya 5 tahun. Ada pertanyaan? Ini juga PR. Semi tahunan tuh artinya berapa bulan gitu, Pak? Semi itu separuh kan? Per semester berarti. Per semester ya. Oh. Ya, setengah tahunan. Besok juga kalau ada soal-soal sering begini ya, soal ekonomi teknik itu kadang kalimatnya aneh-aneh begini, tapi ini biasa digunakan memang sih. Biasa digunakan. Itu jadi tidak mengada-ada, apalagi sengaja untuk menjerumuskan mahasiswa, enggak sama sekali. Ini kalimat yang biasa digunakan. Ya, termasuk kalimatnya ini, hitunglah nilai mendatang dari sejumlah uang 300 juta yang diinvestasikan dengan tingkat bunga berganda, dan seterusnya. Sebenarnya kan kalimatnya hitung jika P adalah 300 juta, I adalah 6%, N-nya berapa? 5 tahun, artinya 5 kali 2, 10. Selesai, tinggal dimasukkan persamaan. Ya, nah, masuk soalnya begitu. Ya. Nah, sehingga di ekonomi teknik biasa buat kalimatnya seperti itu. Oke? Oke, Pak. Oke, bisa ya? Enggak sulit, gampang kok. Ya, lanjut Pak. Pokoknya kalau enggak ada pertanyaan ini lanjut terus, sehingga tinggal pertemuannya. Ini kalau offline Anda tak suruh ngitung, itu biasanya tak suruh ngitung, kemudian ditungguin, nanti kerjakan di depan. Karena online, ya sudah, nanti kan seselesainya kita menyampaikan tayangan, habis itu tugas mandiri berupa Anda mengerjakan. Nanti kalau ada yang belum bisa atau belum terpecahkan untuk soalnya, nah kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, sehingga tolong tanya kalau ada yang belum jelas dengan soalnya. Nggak ada yang pertanyaan ya? Paham ya? Biasanya bertanya kalau sudah nyoba mentok, Pak. Betul, itulah tujuannya. Ini belum nyoba. Soalnya kalau dilihat ini, karena gini terus terangnya, pengalaman-pengalaman sebelumnya sejak saya ngajar ekonomi teknik, itu memang ternyata kita itu karena terbiasa menghitung sesuatu yang eksak gitu ya. Hitung ekonomi teknik itu membingungkan. Gitu. Ya, pengalaman saya selama ini ketika ngajar itu begitu. Kebingungan, padahal kan gampang sekali, nggak sulit. Nah, gitu. Oke, lanjut Pak. Dan ini yang nggak ada yang tanya ya. Oke, kalau nggak ada. Contoh 7. Diketahui tingkat bunganya adalah 8% per tahun. Berapakah jumlah modal yang akan dikumpulkan jika suatu dana sebesar 10 juta diinvestasikan pada tiap akhir tahun untuk jangka waktu 6 tahun? Ya, paham nggak ini soalnya? Saya ulangi ya. Bunganya adalah 8% per tahun. Ya. Berapakah jumlah modal yang akan dikumpulkan? Berarti apa ini? Kalau di rumus tadi apa? Pertanyaan ini menanyakan apa? Future, kompon future tadi. F-nya ya. Berapa jumlah modal yang akan dikumpulkan jika suatu dana sebesar 10 juta diinvestasikan tiap akhir tahun. Berarti apa ini 10 juta? P-nya, Pak. P? Masa P?
Kalau P itu kan coba naik ke atas Pak Arto. Baik. Tadi yang soal. Nah, kalau ini enggak yang turun yang tadi. Soal 7. Soal 7 tadi, Pak. Oh, soal 7 sebentar, Pak. Nah, ini ya benar tadi, yang tadi. Yang soal tadi. Oke. Bukan yang contoh, yang soal. Nah, ini. Kalau P itu kan dalam kasus ini kan hanya hitunglah nilai mendatang dari sejumlah uang sekali aja. Ada 300 juta. Ini kan 300 juta. Itu P hari ini. Kalau yang tadi ya Pak, yang soal contoh. Nah, ini 10 juta ini apakah hanya sekali? Tidak. Ya kan? Dia berkali-kali. Ya, berarti berapa kali itu 10 jutanya? Dia adalah 6 kali. Nah, sehingga kalau misalnya itu dianggap P, maka P-nya itu ya 60. Tapi kan ini pembayarannya tidak di depan. Tidak di depan sekali di tahun pertama. Tapi dia nyicil per tahun itu 10 juta. Beda ya? Beda. Prinsip ngitungnya sama. Ada pertanyaan enggak? Oh, kalau ini berarti ngitungnya tiap tahunnya aja ya, Pak? Nggak usah di seluruhnya gitu kah atau gimana? Pertanyaannya tuh, berapa jumlah modal yang akan dikumpulkan? Kalau seseorang itu mengumpulkan 10, kalau gampangannya ya, kalau gampangannya ini begini sebenarnya, soal ini. Soal ini gampangnya adalah, seseorang nabung 10 juta setiap tahun. Kan? Selama 6 tahun, bunganya 8% per tahun. Berapakah uang yang akan terkumpul di tahun ke-6? Nah, begitu sebenarnya gampangnya soalnya itu begitu. Seseorang nabung 10 juta per tahun. Selama 6 tahun, bunganya 8% per tahun. Maka berapa uang dia terkumpul setelah 6 tahun tersebut? Nah, sebenarnya soalnya begitu. Paham nggak? Berarti Soalnya P-nya dulu. langsung 60, Pak? Enggak dong. P-nya, Enggak. Nanti Anda hitung harus per tahun tertentu. Ya, tahun pertama, berarti bagaimana? Tahun kedua, nah ada tambahan 10 juta. Tapi ada juga bunga dari tahun pertama. Ya kan? Ini sengaja tidak saya tunjukkan dulu ya Kang. Kalian nanti berusaha, harapannya menjadi paham. Orang itu kalau belum pernah bingung, enggak kurang paham biasanya. Gitu. Oh, artinya tiap tahun ditambahin 10 juta 10 ya Pak? 10 juta. Iya. Ya, berarti modal awalnya enggak ada. Ya, 10 juta itu. Seseorang menabung 10 juta setiap tahun, bunganya 8% per tahun, berapa terkumpulnya setelah 6 tahun tadi? Gitu kalimatnya. Oke ya, soalnya dulu paham ya. Jadi 10 juta itu bukan P. Nah, lanjut dulu Pak Artono. Baik, Pak. Nah, ini sebenarnya persamaannya. Ya, F sama dengan A, 1 tambah I pangkat N kurang 1 dibagi I. Nah, A itulah sebenarnya di 10 juta itu. Apa itu? A adalah rangkaian pembayaran seragam. Kan seragam 10%, kok 10%? 10 juta setiap tahun. Selalu 10 juta. Ya. Nah, gitu. Per periode tertentu. Itulah A. Oke, persamaannya kayak gitu. Lanjut. Oke. Tinggal pakai saja. Oke. Contoh 8.
suatu investasi tahunan seragam. Nah, berarti apa ini? Investasi tahunan seragam. A-nya ya. Dilakukan untuk menyediakan modal sehingga pada akhir tahun ke-7 dapat menggantikan suatu mesin. Nih, ini sudah contoh soal nanti di perancangan pabrik. Tingkat bunga yang digunakan 2,5%. Ini ada tulisan enggak? Ada tulisan per tahun apa per bulan gitu enggak? Enggak ada ya. Ketika enggak ada, maka Anda langsung ini pasti per tahun. Ya. Enggak usah bingung. Ketika enggak ada pernyataan khusus, maka langsung itu artinya per tahun. Berapakah investasi tahunan yang harus disediakan agar didapatkan dana sebesar ini? Jadi 150 juta ini adalah harga mesin yang akan digantikan. Ini contoh kasusnya begini. Pabrik tertentu ya, pabrik tertentu misalnya katakanlah ini pabrik iradiator lah, iradiator itu diketahui iradiator gamma ya, misalnya itu diketahui umur paruh untuk obat itu kan 5 tahun ya, 5,2 sekian lah, anggap 5 tahun. Nah, diketahui bahwa 5 tahun harga obat itu adalah 150 juta. Nah, tapi pabrik nggak mau, terus tiba-tiba nanti di tahun ke-5 setelah setengahnya itu tercapai, dia nggak mau terlalu berat kalau kemudian harus mengeluarkan uang di tahun tersebut, di tahun ke-5 tadi. Maka dia ingin menyisihkan sebagian dari keuntungannya itu untuk kemudian supaya di tahun ke-5 dia bisa beli sumber seharga 150 juta. Maka berapa yang harus dia siapkan setiap, kalau ini pertanyaannya tahun apa bulan? Mau tahun ya bisa, bulan ya bisa. Ketika bunganya 2,5% per tahun. Saya ulangi ya, suatu investasi tahunan seragam dilakukan. Jadi A dilakukan untuk menyediakan modal sehingga pada akhir tahun ke-7, N-nya 7, dapat menggantikan mesin. Bunganya 2,5%. Berapa harus diinvestasikan ya agar dapat dananya sekian. Harga mesinnya itu sekian. Investasi tahunan. Nah, ini tahunan. Kalau tahunan, ini berarti N-nya berapa ini? N-nya 7. Kalau pakai rumus, pakai rumus yang mana? Coba kembali Pak. Nah, ini tinggal dimasukkan. Berarti 150 juta tadi harga hari ini atau harga tahun ke-6? 7 atau 6 tadi ya? 7 ya? 7 Pak. Nah, 7. 150 itu uang tahun ke-7 atau uang tahun ini? Tahun ke-7. Ya, berarti kan F kan? F-nya. Ya. Nah, A-nya ditanyakan. I-nya berapa? 2,5%. N-nya jadi berapa? N-nya adalah berapa? 7. Ya. Nah, tinggal A-nya yang ditanyakan. Bisa kan? Kalau dari rumus bisa kan? Bisa lah. Oke ya, paham ya soalnya ya? Halo. Pernyataan paham Pak? Atau belum Pak? Itu penting bagi saya. Berarti kalau yang contoh soal 6 itu ya yang soal berapa tadi Pak? Kan modal awalnya nggak diketahui. Itu gimana cara nentuin nilai apa? Yang sebelumnya? Cara nentuin nilai ini. Iya, Pak. Kenapa? Berarti ini kalau ini kan tanya, kalau ini kan tanya F. Oh, berarti A-nya yang ini.
Hanya 10 Oke. Hanya juta. 10 juta. Oke, Pak. Oke, Pak. Kan? Nah, kalau rumus tahu, tinggal dihitung Excel-nya. Nanti tugas Anda menghitung Excel-nya loh ya. Membuat programnya ini. Paham? Yang soal 8? Paham, Pak. Paham, Pak. Alhamdulillah. Pokoknya pernyataan paham Anda itu penting banget. Oke ya. Lanjut Pak Hartono. Baik, Pak. Nah ini ada persamaan lagi. Kalau tadi F kan melibatkan F, ini melibatkan P. Ya, A-nya tadi pembayaran seragam. Ya, kalau ini P adalah harga, nilai uang hari ini, P present. Ya, sedangkan A pembayaran seragam. Ya lanjut Pak. Nah, contoh lagi. Suatu pinjaman dalam rangka investasi ditentukan tiap pembayaran pada akhir periode adalah 10 juta. Berarti apa ini 10 juta? A ya Pak. A. A-nya, Pak. A ya. Dan harus diselesaikan pada waktu 5 tahun. 5 tahun berarti N. Hitunglah nilai sekarang dari pinjaman 5 tahun tersebut jika bunganya 8%. Apa yang ditanyakan? A-nya kita tahu. P-nya berarti, Pak. P. Ya, betul. P. Tinggal dimasukkan ke persamaan. Itu. Jadi katakanlah begini, kalau di soal ini ya, kalau misalnya supaya gampangnya adalah kalau seseorang itu menabung 10 juta selama 5 tahun, bunganya adalah 8% per tahun, sama dengan punya uang hari ini berapa sih? Nah, gitu. Kira-kira gampangannya kalimatnya begitu. Saya ulangi ya, soal ini sebenarnya sama dengan kalau seseorang nabung setiap tahun adalah 10 juta, ya kan? Selama 5 tahun, kemudian selama 5 tahun bunganya adalah 8%, maka sama dengan punya uang berapa sih? Nah, gitu. Katakanlah seperti Pak Hartono itu misalnya ya, Pak Hartono punya gaji berapa Pak Hartono? Jangan buka dapur. Misalnya 4 juta. Misalnya 10 juta. 10 juta per bulan. Ya, 10 juta per bulan. Itu kalau bunga banknya 10%, ya kan? Kalau misalnya bunga banknya 10%, kemudian selama 20 tahun, itu sama dengan punya uang hari ini berapa sih? Bisa ngitung ya? 10 juta, bunganya adalah berapa tadi? 10% per tahun, ya kan? Tapi Pak Hartono 10 jutanya adalah per bulan. Nah, kalau untuk 20 tahun, itu sama dengan punya uang hari ini berapa sih? Hitung. Sama dengan 500 juta. Berani. Ambil yang KPR yang 2 lantai. Misalnya. Ya, jadi begitu. Meskipun yang diterima per bulan itu hanya 10 juta, tapi dia sama dengan punya uang sekian. Tanya Pak. Hitung gitu. Nah, bukannya yang hari gimana? Kalau berarti kan hari ini sebenarnya kan cuma 10 juta karena per bulannya 10 juta, bukan tadi dikatakan 500 juta tadi. Ya, misalnya. Iya, karena nanti 10 juta itu pasti akan diberikan setiap bulan, gitu loh, Pak. Ya. Jadi punya kepastian. Kekuatan PNS itu adalah dia meskipun gajinya tidak besar-besar amat, tapi fix punya gaji segitu. Nah, makanya orang-orang bank itu senang sekali bermain-main dengan PNS itu. Itu. Kalau karyawan swasta meskipun gajinya besar, kurang begitu diminati. Kenapa? Ya karena bisa saja nanti tiba-tiba dipecat dan seterusnya.
kan perusahaannya kurang tiba-tiba bangkrut. Nah, kalau PNS tuh mesti tawarannya macam-macam. Ya, rumah, nanti gajinya diumumkan pemerintah terjadi kenaikan gaji sekian persen. Langsung. Mana Pak? Ini perlu di rumah sudah ada mobil belum? Oh, ada nih. Mobilnya apa Pak? Oh, hanya Alphard gitu. Hanya Alphard gitu. Ya udah Pak, ini ada Avanza. Ya, jadi kayak gitu. Itu sama Pak, nanti tinggal dihitung. Jadi 10 juta per bulan tadi sama dengan gaji uang berapa sih, itu bisa dihitung. Itu Pak Sugiarto. Ya Pak. Ya, sip ya. Jadi jangan takut PNS untuk pinjam. Tapi kan tidak sesuai dengan realis kenyataannya itu tadi. Realistis ini Pak, realistis, ya kan? Realistis. Jadi logika, makanya tadi ya saya bilang di awal bahwa inilah logika matematika uang. Gitu. Bagi kita yang biasanya berpikir tentang sesuatu yang eksak ya, yang eksak yang dipegang hari ini, itu nggak realistis. Tapi ya seorang ekonom, wah realistis banget itu. Berapa nih PNS? 10 jutaan. Oh, ya. Baru masuk 10 juta. Oke lah, nggak masalah. Nah, kalau gitu, kita kasih aja iming-iming. Nah, itu apa sih yang biasanya dibutuhkan oleh PNS muda? Gitu. Oh, ini nih. Oh, kalau rumah tuh ternyata sekarang malah nggak terlalu malah jadi nomor 2. Terus apa? Oh, ternyata kalau PNS tuh anak-anak muda itu lebih suka mobil. Oke, tawari mobil. Nah, begitu. Itu realistis, Pak Giarto. Bukan tidak realistis, realistis. Itu. Makanya investor-investor itu dia membidik PNS itu luar biasa. Ditawarin bahkan seperti tadi sudah kita bahas ya, itu dengan masa kredit itu yang lebih panjang lagi. Nah, gitu Pak. Kalau nggak realistis, dia nggak mungkin itu kasih kreditan sampai lebih lama, lebih dia suka itu enggak. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Enggak ya? Bisa ngitung ya? Bisa. Lanjut, Pak. Nah, ini nanti ada lagi yang disebut sebagai faktor perubahan deret hitung. Jadi persamaannya A sama dengan G, bla 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 bla, atau F sama dengan G per I, bla 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 bla. Oke. Yang jelas ini kan yang berbeda adalah hanya G-nya kan. G itu apa sih? G adalah kenaikan seragam tiap periode tertentu. Oke, lanjut dulu. Nih, contohnya. Ya, jadi contoh penggunaan G tadi. Jika pemeliharaan dari suatu bulldozer ya sebesar pemeliharaannya itu adalah 4 juta pada akhir tahun pertama. Jadi kalau seseorang beli bulldozer itu kemudian tahun pertama dia itu harus melakukan perawatan dengan biaya 4 juta. Pada tahun kedua itu menjadi 5 juta. Tahun ketiga 6 juta, tahun keempat 7 juta, dan tahun kelima itu adalah 8 juta. Loh, kenapa kok bisa begitu? Yang awalnya hanya 4 juta, kok tahun kedua jadi 5 juta, dan seterusnya. Ternyata bahwa mesin bulldozer itu semakin lama, itu memang komponen yang rusak itu tidak hanya tahun pertama, tahun kedua itu sudah bisa diperkirakan. Itu kerusakannya pasti nambah. Nah, ditambah lagi, pasti kalau mesin itu semakin lama, unjuk kerjanya semakin turun. Nah, untuk mengembalikan ke unjuk kerja, sebagaimana ketika pembelian baru, nah itu harus dilakukan perawatan dalam hal penggantian alat dan seterusnya. Itu yang lebih mahal lagi. Kalaupun misalnya yang diganti itu komponennya sama, hari ini beli dengan setahun besok itu beli, harganya sudah berbeda. Ya enggak? Nah, itulah. Sehingga kalau kita lihat di sini,
Ini kan berdasarkan soal ini 4.005.000. Oh, ya. Sebentar ya, saya buka pintu dulu. Mohon maaf. Oke, mohon maaf. Tertunda sebentar. Jadi tadi kenapa kok ada kenaikan harga biaya pemeliharaannya? Beberapa alasan adalah seperti itu. Ya, jadi unjuk kerja mesin itu semakin lama semakin turun, sehingga tentu saja membutuhkan harga perawatan yang semakin lama semakin mahal. Kemudian di samping itu komponennya juga harga dari setiap kali ganti tahun ya harganya mesti tidak akan sama sebagaimana yang ketika baru tahun pertama. Nah itulah maka biasanya itu juga dalam hal perencanaan mesin ya mesin tertentu itu juga kita harus menyediakan seperti ini. 4, 5, 6, 7, 8 berturut-turut segitu. Kemudian hitunglah rangkaian seragam yang ekivalen tiap tahunnya sepanjang periode 5 tahun jika tingkat bunga ditentukan adalah 5%. Oke, kembali ke rumus tadi, Pak. Baik, Pak. Ya, rumus tadi. Nah, kalau gitu pembayaran 4, 5, dan seterusnya tadi kita menggunakan persamaan 1 atau 2. Masih bingung? Berapa? Yang mana Nanda? Persamaan 2 kan Pak kayaknya. Kan ini pembayarannya. Nah, coba kembali Pak Artono ke soal. Kembali ke soal. Oke, saya bacakan kembali ya. Jika pemeliharaan dari suatu produser sebesar 4 juta pada akhir tahun pertama, kemudian 5 juta pada akhir tahun kedua, dan 6 juta, 7 juta, 8 juta berturut-turut pada tahun ketiga, keempat, dan kelima. Hitunglah rangkaian seragam yang ekivalen tiap tahunnya sepanjang 5 tahun, bunganya 5%. Berarti yang mana? Yang ditanyakan? Hanya Pak. A. Hanya Pak, ya. Rangkaian seragamnya Pak. Oke, ya. Jadi nanti boleh milih, ya kan? Kalau seseorang itu mengumpulkan uang itu pertama adalah 4 juta, kemudian tahun kedua adalah 5 juta, tahun ketiga 6 juta, dan seterusnya sampai 8 juta, itu sama dengan mengumpulkan per tahun yang sama, itu berapa sih? Nah, gitu. Oke, coba kembali ke rumus. Nah, jadi A sama dengan, kita tanya A kan, G-nya berarti sama dengan berapa? 1 juta lah, Pak. 1 juta. 1 juta. Kan seragam G-nya 1 juta, 1 juta, 1 juta. Oke kan? Nah, kenaikan 1 juta, 1 juta, 1 juta itu sama dengan berapa sih yang seragamnya tadi? Nah, gitu. Paham ya? Oke, lanjut Pak. Oke, itu soalnya seperti Pak, itu. mau nanya Pak, misalnya harganya naik turun gitu, nilai
nentuin nilai G-nya gimana, Pak? Misalnya tahun pertamanya 4 juta, tahun keduanya 6 juta, tiba-tiba tahun ketiganya tuh jadi 3 juta gitu, Pak. Jadi turun itu. Ya, pertanyaan saya logika itu benar nggak kalau untuk pemeliharaan mesin? Benar nggak? Nggak benar, Pak, karena ada faktor aging kan. Nggak mungkin. Harga komponen juga tidak mungkin turun. Yang mungkin turun itu harga cabai, ya kan? Harga beras, itu bawang merah, bawang putih itu naik turun nggak karu-karuan. Harga motor, ada nggak yang turun? Nggak ada. Mesin dan seterusnya itu relatif naik terus. Gitu, Nanda. Jadi kalau sudah soal ini, kalau untuk mesin ya tidak mungkin. Nah, kalau kemudian, pertanyaannya Pak, tapi kalau kemudian kita ingin jaga-jaga nih, kan kebutuhan seseorang itu misalnya begini ya, misalnya nih seorang kepala keluarga yang sangat dia lulusan ekonomi, ya, lulusan ekonomi, dia menyiapkan anggaran kesehatan untuk keluarganya, itu sebesar sekian tapi kan orang sakit itu kan juga tidak tentu kan. Kadang tahun ini nggak sakit, tahun besok ada yang sakit, karena anaknya 2 bisa saja yang sakit 2, atau bahkan berempat itu sakit semua. Nah, sehingga berapa investasi yang harus disiapkan per bulan. Nah, itu misalnya kayak gitu. Nah, itu baru kasusnya benar. Nah, berapanya ini ya tergantung, harus diambil estimasi. Pasti dia akan mengestimasi. Gitu. Kan? Mengestimasi. Pasti itu. Tidak mungkin itu kemudian berarti dia harus menabung per bulan berapa karena pengeluarannya pasti segini. Tidak bisa. Karena itu sesuatu yang tidak pasti, maka menabungnya itu juga pasti akan memperkirakan, mengestimasi. Nah, gitu Nanda. Ya. Oke, ada yang tanya lagi, silakan. Pak Abidin tanya, Pak Abidin. Halo. Pak Abidin ada enggak ini? Silakan loh, tanya loh ini. Oke, lanjut Pak Ardan. Lagi dipikir-pikir dulu nih Pak. Gimana? Ya, lanjut Pak Ardana. Wah, sudah habis ternyata ini absensi yang tahun. Gitu ya, yang soal-soal tadi silakan dikerjakan. Boleh kerjasama, ya kan? Boleh kerjasama, boleh contek-contekan, yang penting mengumpulkan. Ya kan? Tapi bagaimanapun saran saya adalah bahwa Anda tetap harus mengerjakan, ikut terlibat dalam pengerjaan tersebut. Jangan hanya sekedar terima jawaban hasil akhirnya. Walaupun ya kan, dalam pandangan saya, apakah Anda mengerjakan atau tidak, itu yang penting Anda mengumpulkan, maka sudah sama. Dan karena yang saya nilai adalah bukan terlibat atau tidak terlibat, tapi mengumpulkan atau tidak mengumpulkan. Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Kalau mengetahui jawaban yang benar dari mana ya Pak ya? Insya Allah besok kita coba ini bahas. Oke. Kan tadi ada persamaannya Pak. Ya kan? Kalau misalnya yang Excel tadi, ya kan ada persamaan ya. Oh, ya. Ini kan persamaan salah satunya bisa gitu. Apakah program yang kita buat sudah benar atau tidak? Bandingkan saja dengan itu. Ya. Ada yang lain lagi? Silakan. Cukup? Nanti untuk link pengumpulan pekerjaannya akan saya sampaikan.
apa itu? Yang jelas paling lambat berarti hari Selasa jam 9.20. Untuk yang belum absen, masih saya setting sampai dengan jam 12. Nanti silahkan segera absen. Oke, ada pertanyaan? Pak, Yuk. tadi yang PR yang Pak Gili. Yaitu Iya, tadi yang putus-putus. PR itu putus-putus ya? Iya, yang PR itu kenapa? Ya, yang PR tadi itu cuma untuk membandingkan ya apakah sama gitu ya Pak? Yang bunga 10%, terus semesteran sesuai 5%, dengan soalnya aja Pak. Sesuai dengan soalnya aja. Tadi kalau soalnya diminta membuat pakai Excel, bikin Excel-nya. Kalau makanya besok ngumpulinnya adalah pakai show file saja, pakai Excel saja. Pakai Excel, terus kemudian kalau yang pakai persamaan langsung tulis saja. Pakai persamaan gitu, ketemunya sama dengan sekian. Gitu. Pakai persamaan yang mana? Gitu. Hanya sesuai soal aja Pak. Sesuai soal yang ditanyakan gitu ya. Soalnya minta supaya dibuat Excel, ya Anda berarti harus bikin Excel. Oke, sip. Ya, ada yang lain? Pak Joko Prasetyo? Ada? Sementara belum, Pak. Loh, sip. Pak Hartono? Ini linknya belum nih, Pak? Belum, besok dikasih tahu. Segeralah, ini saya buat. Oh, jangan-jangan sudah mengerjakan langsung. Pak Abidin sudah selesai, Pak. Luar biasa. Luar biasa ini. Gitu ya. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, sama-sama.